Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di video kali ini saya akan bagikan informasi kelanjutan terkait beasiswa PPSB yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama lewatnya Ditpontren ya. Di sini saya sedang berada di websitenya PPSB. Kalian bisa masuk di website PPSB. Dan saya ucapkan selamat kepada yang telah berhasil di ujian tahap pertama dan ujian tahap kedua. Dan yang untuk ujian tahap ketiga ini dikhususkan bagi yang mendaftar di Universitas Indonesia ya. Jadi yang mau ujian di UI nanti di seleksi SIMA UI, saya ucapkan selamat dan jangan lupa untuk belajar dan simak terus jadwal pendaftaran dan jadwal ujiannya ya. Saya akan lanjutkan terkait informasi pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan nanti akan diinformasikan pada bulan Juni ya, di bulan Juni. Nah, untuk itu yang belum tahu informasinya kalian bisa lihat langsung di websitenya BBSP atau kalian bisa download dulu bagian bloket atau buku panduan yang sudah disediakan oleh BBSP. Mitra kontak login. Dan jika kalian mengalami kendala, kalian bisa langsung kontak nomor helpdesk di paling bawah website ini di ditpontren.kemenak.go.id. Karena saya sudah download buku panduannya, ini kalian bisa tanya jika ada kendala di sini ya. Mengalami kesulitan dalam proses ini, bisa langsung ke situ. Untuk lanjut, ini saya sudah siapkan bloketnya. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini agar channel yang saya usahakan bisa terus memberikan informasi terbaik untuk kalian, informasi terupdate buat kalian semuanya. Ini dia downloadnya atau buku panduannya. Sudah sampai manakah kita ya? Nah, lanjut di sini. Kalau tidak kelihatan saya lebih besarkan ya. Ini untuk urutannya ini dari bulan Februari sampai sekarang bulan Mei ya. Di bulan Mei ini ada periode pelaksanaan seleksi tahap kedua yang akan dilaksanakan yang tes lisan ya. 24 Mei sampai dengan 27 Mei 2022. Untuk tes wawancaranya itu sudah diinformasikan di tanggal 21 Mei sampai 22 Mei. Hari ini tanggal 22 Mei berarti ini tes wawancara kedua ya. Kalau kurang besar saya besarkan.
Dan hari ini atau besok tahap keduanya itu tanggal 24 sampai tanggal 27 Mei. Bagi kalian yang mau seleksi tahap kedua, saya ucapkan selamat dan selamat belajar juga. Saya ucapkan selamat dan semangat terus untuk mengejar cita-cita agar nanti bisa lolos dan lulus di beasiswa PBSB di tanggal 9 Juni 2022. Nah, untuk informasi selanjutnya setelah kalian lulus atau pengumuman kelulusan PBSB 2022 di tanggal 9 Juni nanti, kalian harus mempersiapkan hal-hal yang sekiranya di cross check kembali oleh yang memberikan beasiswa. Nah, di sini apa saja yang kemudian harus dipersiapkan setelah kalian lulus di penerimaan beasiswa PBSB 2022? Ini saya akan berikan informasinya. Ya, sudah lihat keseluruhan kapannya. Ini saya besarkan kalau tidak terlalu kelihatan. Bentar. Ini tadi, ini perguruan tinggi mitranya. Kita akan geser. Sekali lagi, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini agar channel yang saya buat bisa terus memberikan informasi terbaik, terupdate, dan teroke buat kalian semua. Ini untuk bagian tahap materi dan seleksi. Tahap materinya ya. Biar kelihatan. Oke. Lanjut. Sebentar. Oh, itu persyaratannya. Nah, ini seleksi, ini materinya kemarin. Yang belum tahu untuk tahap yang kedua kan, yang desain kan belum. Ini tahap kedua. Ini kalian bisa screenshot dulu atau kalian bisa tonton video sebelumnya terkait materi tes seleksi tahap 2 yang daring, yang wawancara atau lisan. Di sini kan kelihatan ya, besar ya. Jadi bisa dibaca. Yang kemarin mohon maaf karena terlalu kecil, kalian hanya bisa melihatnya, melihat dan mendengarkannya ya. Lebih jelasnya mendengarkannya. Tazkiratnya, Fahamul Kutub atau Turat Tes Membaca ini sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kalian bisa langsung lihat atau kalian bisa klik di deskripsi, nanti akan saya cantumkan terkait dengan informasi terkait dengan PBSB. Saya rangkum di sana. Kalian bisa klik dan gampang ya. Ini bentuk seleksinya.
seleksi tahap 2-nya, tes lisan daringnya yang harus dipersiapkan. Ini tes keduanya, penetapan kelulusan. Nah, untuk penetapan kelulusan, ini Kementerian Agama bersama dengan perguruan tinggi mitra melakukan pemeriksaan data hasil seluruh rangkaian seleksi PBSP. Dari keseluruhan hasilnya ini di cross check antara Kementerian Agama dan perguruan tinggi mitra. Selanjutnya, penentuan kelulusan santri peserta seleksi ditetapkan oleh unsur Kementerian Agama dan perguruan tinggi. Jadi kolaborasi antara keduanya berdasarkan kompetensi untuk tiap pilihan program studi hasil seleksi, prestasi akademik, afirmasi, dan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Jadi afirmasi, ada afirmasinya juga. Untuk menentukan santri peserta seleksi yang dinyatakan layak sebagai mahasantri PBSP 2022 ya. Yang nanti kelulusannya di tanggal 9 Juni. Kalian yang menentukan itu mereka-mereka ya. Dari hasil itu. Nah, kalian bisa apa ya istilahnya? Bisa meneliti kira-kira kalian bisa lolos apa enggak ya dari informasi ini. Jadi hasil penentuan kelulusan santri peserta seleksi ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang penetapan penerimaan atau penerima bantuan beasiswa santri berprestasi atau PBSP anggaran 2022. Hasil keputusan penetapan penerima bantuan beasiswa santri berprestasi tahun anggaran 2022 diinformasikan dan dipublikasikan dalam bentuk pengumuman tentang kelulusan. Jadi nanti di 9 Juni itu informasi kelulusannya akan disampaikan di Ditpontren kemungkinan ya, atau Kementerian Agama. Oh, ini melalui websitenya langsung Kementerian Agama atau website resmi PBSP serta melalui akun santri. Jadi nanti informasinya disampaikan di akun santri yang sudah kalian daftar di pendaftaran awal, kemudian bisa kalian lihat di PBSP-nya atau websitenya PBSP yang dikelola oleh Ditpontren dan juga diinformasikan di Kementerian Agama atau websitenya Kementerian Agama secara langsung. Oke ya, itu untuk kelulusan. Nah, untuk validasi, karena saya fokusnya di validasi ini kemudian yang apa istilahnya, kelanjutan daripada apa yang harus dipersiapkan saat kalian sudah lulus beasiswa PBSP itu ya tentunya. Nah, apa saja yang harus divalidasi datanya atau divalidkan, istilahnya divalidkan antara pendaftaran di online dengan pendaftaran di fisiknya atau hardnya ya. Satu, peserta yang dinyatakan lulus harus melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti pendidikan tinggi pada perguruan tinggi mitra yang dipilih serta melakukan proses validasi dan dokumen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi sesuai domisili pesantren asal santri bersangkutan, bukan sesuai domisili wali santri dengan mekanisme sebagai berikut. Jadi kalian nanti diharapkan untuk validasi dan konfirmasi kesediaan mengikuti perguruan tinggi mitra ya, dan juga validasi dokumen di Kanwil Kementerian bukan sesuai domisili wali santri tapi sesuai pesantrennya ya, sesuai domisili pesantrennya. Pesantren ke Kanwil, bukan rumah santri ke Kanwilnya yang santri ya, kayak gitu ya. Nah, apa saja yang kemudian dipersiapkan? Mengunggah, mengupload seluruh dokumen melalui akun santri. Jadi akun yang sudah kalian buat, yang sudah kalian miliki itu digunakan untuk melakukan upload data ya.
Jadi mengunggah datanya sebagai berikut. Seluruh dokumen yang diunggah atau diupload harus di-scan ya, di-scan rapi ya, terbaca dengan jelas. Jadi saya informasikan nanti dokumennya harus rapi, di-scan ya, formatnya PDF, harus terlihat jelas dan jangan sampai terpotong ya dokumennya. Oke. Kemudian yang C, berkas dokumen yang harus diupload dalam akun santri, yakni scan asli pas foto berwarna. Kalau di awal itu warnanya merah ya, atau warnanya apa, diupload saja. Di sini tidak ada ketentuan warnanya. Jadi pas foto biasanya yang rapi gitu ya, yang rapi. Bisa background warna merah ya, biasanya warna merah. Terus kemudian yang kedua, scan asli kartu tanda penduduk atau KTP. Usahakan yang rapi ya, scan-nya di-scan saja, di-scan di fotokopian bisa, di HP bisa, di download aja apa ya, aplikasi scan itu juga lebih mudah, biasanya juga bagus. Jika santri belum memiliki KTP, maka bisa diganti dengan scan asli akte kelahiran. Ya, bisa pakai gitu. Kalau tidak ada semuanya, kemungkinan bisa yang dari desa ya, kalau nggak salah surat keterangan ya. Tapi biasanya sudah punya ya santri KTP. Terus kemudian scan asli kartu keluarga, jangan lupa formatnya PDF. Scan asli salinan ijazah setingkat aliyah yang telah dilegalisir. Scan asli, jadi scan ya, berarti ya ijazah aslinya jadi scan. Jika ijazah setingkat aliyah belum dikeluarkan oleh pesantren, bisa digantikan dengan scan asli surat keterangan lulus atau SKL, ujian nasional atau ujian akhir, atau tanda kelulusan pada satuan pendidikan. Yang ketujuh ini ada scan asli rapot halaman, identitas santri, dan nilai rapot 1 tahun terakhir. Jadi 1 tahun terakhir atau kelas 3-nya ya. Scan asli rapotnya, identitas santri, halaman identitas, dan nilai rapot 1 tahun terakhir ya. Terus selanjutnya scan asli formulir registrasi PBSB. Formulirnya kan dikasihkan di awal ya, formulirnya jangan sampai ketinggalan. Kalau ada kendala, jangan lupa kendala pendaftarannya atau formulirnya, kalian bisa langsung tanyakan di websitenya, atau ada helpdesk-nya, atau ada kontak personnya di Ditpontren atau websitenya Ditpontren, atau nanti kalian bisa komen yang butuh ya, bisa saya share. Terus kemudian scan asli kartu peserta seleksi PBSP tahap 2 karena ada seleksinya. Terus scan asli kartu peserta seleksi PBSP tahap 2 yang lolos tahap pertama, tahap keduanya juga harus di-scan. Scan asli surat rekomendasi dari pesantren yang ditandatangani oleh pimpinan pesantren, yakni surat rekomendasi. Terus kemudian scan asli surat pernyataan komitmen yang bermaterai 10.000 dan bertanda tangan santri bersangkutan, format terlampir. Jadi lampirannya di bloket ya, kalian bisa contoh atau bisa copy paste, atau nanti kan bisa diganti, atau kalian bisa melihat ya, nanti dibuat seperti itu. Terus scan surat pernyataan kebenaran data dan dokumen bermaterai 10.000. Jangan lupa bermaterai 10.000. Dan saya informasikan untuk materai, jangan sampai materai itu 1 buat 2 ya. Kalau punya uang lebih ya beli 2, untuk 1 untuk scan asli surat pernyataan komitmen, yang 1 untuk scan asli surat pernyataan kebenaran data ya. Jangan sampai 1 buat 2, nanti tidak apa ya, istilahnya tidak sesuai, juga bisa mempengaruhi ya.
Kemudian scan asli surat pengajuan pencairan dana bantuan beasiswa santri berprestasi, ada formatnya di blog di paling bawah. Nanti bisa tanya saja. Bagi kalian, jangan lupa bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian klik tombol like, kalian bisa komen di bawah dan pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah ya, agar kalian bisa membantu kami untuk menjadikan channel ini makin menarik, makin maju, dan makin memberikan informasi terbaik buat kalian semuanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah komen ya, komen yang sangat membangun tentunya, agar kami terus berbenah dan menjadikan channel ini channel yang terbaik buat Anda sekalian. Selanjutnya ini ada bidang Pontren atau Pakis Pendis TOS pada Kanwil Kementerian Provinsi. Kanwil melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen di akun Kanwil. Di akun Kanwilnya kalian bisa validasi ya, bisa validasi agar sesuai. Terus yang ketiga, dalam hal terdapat ketidaksesuaian data dan dokumen maka tidak diterbitkan surat keterangan dan dilaporkan kepada Kementerian Agama untuk ditindaklanjuti dan dinyatakan gugur melalui surat resmi. Jadi saya harapkan, saya informasikan bahwa dokumen yang kalian cetak, dokumen yang kalian akan upload nanti, akan kalian berikan ke Kanwil, memang benar-benar dokumen yang valid ya. Yang keempat adalah dalam hal terdapat kesesuaian data dan dokumen maka diterbitkan surat keterangan. Jadi akan ada surat keterangan dari Kanwil atau diunduh di akun Kanwil yang memuat tentang hasil verifikasi kesesuaian data dokumen santri dan unggah di upload melalui akun Kanwil. Proses konfirmasi yang kelima, kesediaan dan validasi data dan dokumen santri dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadwalnya di atas ya, atau kalian bisa dilihat di video sebelumnya jadwalnya, atau kalian lihat videonya di atas, atau kalian komen saja jadwalnya tanggal berapa bang. Oke, nanti akan saya jawab di kolom komentar. Santri yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus harus menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri. Jadi kalian iman ya, kalau kalian mengundurkan diri, saya harapkan tidak ada yang kemudian mengundurkan diri dan bisa lanjut pendidikan beasiswa pendidikan BPSP ya. Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan konfirmasi, kalau kalian tidak melakukan konfirmasi, kalian bisa dianggap gugur ya. Jadi kalian harus konfirmasi berkas-berkas yang telah saya informasikan ini sampai tanggal yang telah ditentukan, maka dinyatakan gugur. Kalau belum dikonfirmasi, kalian akan dinyatakan gugur dengan diterbitkan surat keterangan dari Kementerian Agama. Kementerian Agama bersama perguruan tinggi mitra dapat melakukan seleksi peserta pengganti. Jadi nanti yang gugur karena tidak konfirmasi ya diganti dengan yang lain ya. Jadi jangan sampai melewatkan video ini dan persiapkan ya. Yang terpenting adalah mempersiapkan validasi data, validasi yang akan diberikan sebelum setelah kalian lulus. Diganti dapat melaksanakan seleksi peserta pengganti dengan memperhatikan pemeriksaan hasil seleksi kebijakan Direktorat Jenderal. Hasil seleksi peserta pengganti disampaikan oleh Kementerian Agama ya, dan perguruan tinggi. Jadi yang telah selesai yang dinyatakan tidak lulus itu berarti ada kemungkinan bisa lulus berarti ya, kalau begitu ya, karena yang satu mungkin tidak validasi data atau mengundurkan diri ya, kuotanya jadi berkurang dan harus dipenuhi, mungkin kayak gitu ya. Nah, mungkin itu saja terkait informasi
pengumuman lulus seleksi atau pengumuman lulus beasiswa PBSP dan harus validasi data sesuai dengan informasi yang telah saya berikan. Oke. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini agar video ini terus memberikan informasi terbaik termenarik buat kalian semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.